Ya, lanjut lagi soal berikutnya ya teman-teman. Kita baca dulu yuk. Diketahui suku banyak X dikalikan Fx pangkat 3 kalau dibagi dengan X pangkat 3 plus X kuadrat itu bersisa X kuadrat. Dan suku banyak X plus 1 kuadrat Fx dibagi X plus 2 bersisa C. Nah, jika Fx dibagi ini ya bersisa Rx dengan R1 sama dengan 5, nah kita disuruh nyari nilai C-nya berapa. Oke, gimana nih? Ini kelihatannya ribet banget nih ya. Nah, untuk ngerjain soal ini teman-teman, ya, teman-teman mesti tahu ini ya tentang teorema sisa. Jadi ini masuk ke materi suku banyak ya teman-teman. Jadi suatu suku banyak itu bisa dinyatakan dalam bentuk kayak gini ya teman-teman ya. Jadi fx ya itu sama dengan jadi fx ini sama dengan pengalinya, misalkan px ya dikalikan hx ditambah sisa sx. Sederhananya misalkan kayak gini teman-teman. Jadi 9 itu sama dengan 4 kali 2 tambah 1. Nah, ya. Jadi simpelnya kayak ginilah analoginya. Oke? Nah, sekarang kita masukin satu-satu. Jadi kan kalau teman-teman lihat, ini kan suku banyaknya kan kalau dibagi ini, sisanya ini gitu kan. Ini juga ada suku banyak dibagi ini, sisanya ini. Nah, kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Oke, mulai dari yang pertama ya, yang ini ya. Yang pertama, yang ke satu, berarti suku banyaknya kan X dikaliin Fx pangkat 3. Nah, pembaginya berapa? Ini kan X pangkat 3 plus X kuadrat. Hasil baginya berapa? Nah, ini kita nggak tahu teman-teman. Jadi kita misalin aja. Misalkan apa nih? Ya udah Hx gitu ya. Nah, sisanya kita tahu X kuadrat. Oke? Kemudian yang kedua, yang ini nih sekarang ya. Yang ini sampai sini. Oke, ini yang kedua. Kita tulis juga di sini misalkan. Oke, jadi X plus 1 kuadrat Fx ya, itu sama dengan pembaginya kan X plus 2. Nah, hasil baginya kita nggak tahu, kita misalkan Px. Nah, sisanya konstanta teman-teman. Oke, nah yang ketiga, yang ini ya. Aku langsung aja di sini, 3. Jadi Fx dibagi ini, ya ini pembaginya teman-teman. Oke, jadi X kuadrat plus 3X plus 2. Hasil baginya nggak tahu, ya udah misalkan aku namain dx, ditambah sisanya ini Rx. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalkan pembaginya itu berderajat 2, ya ini, nah sisanya itu maksimal berderajat 1, berarti ini kita bisa misalkan Rx-nya itu sama dengan AX plus B. Nah, kayak gini. Kita kan nggak tahu nih, ya. Nah, kalau teman-teman lihat juga yang ini, kalau pembaginya berderajat 1, sisanya kan konstanta. Ini kan pembaginya berderajat 3 nih, sisanya derajat 2. Jadi selisih 1 gitu, teman-teman. Oke? Nah, jadi kita punya 3 ini. Terus kita disuruh nyari, oh ada satu lagi nih, R1-nya sama dengan 5 ya. Terus kita disuruh nyari C. Nah, berarti kan ya kita mesti pakai dua data ini teman-teman. Ya nanti kita gunakan di persamaan yang ketiga ini. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu deh. Ini aku agak turun dikit. Ya. Nah, jadi gini teman-teman. Ini kan sebenarnya bisa kita faktorin nih, ya kan? Ini langsung aja ya, aku faktorin di sini ya. Jadi gimana nih faktornya? Jadi ini kan kalau aku keluarin X kuadratnya kan boleh nih. Jadi X ini jadi 1 ya. Jadi ini langsung aku hapus saja. Aku ganti sama ini. Ya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita kan nggak mau berurusan sama Hx ini kan, ya. Jadi kita masukin nilai X yang sekiranya membuat nilai yang ini itu jadi 0 gitu loh. Berarti X-nya mesti berapa? Yang pertama berarti X-nya kan mesti 0 ya. Jadi kalau kita masukin 0 berarti 0 kali F0. Oke, 0 kali F0. Ya kan terus dipangkatin 3. Nah, sama dengan ini kan 0 kuadrat ya udah 0, 0 tambah 1, 1 dikaliin H0. Ditambah 0 kuadrat. Gini kan teman-teman. Yang ini nilainya berapa? Yang ini ya 0. Ya kan? Kemudian ini
Ya udah, habis semua nih. Jadi 0 sama dengan 0, nggak ada yang bisa kita ambil di sini. Oke? Jadi ya udah, ini kita hapus saja, nggak perlu ya. Nah, terus kalau X-nya kita masukin min 1, gimana jadinya? Jadi min 1 dikali F min 1 pangkat 3. Nah, min 1 dikuadratin kan 1. Min 1 tambah 1, 0. Dikali H min 1 ditambah min 1 kuadrat itu 1. Nah, min 1 pangkat 3, min 1. F min 1 pangkat 3, ya berarti F min 1 dikurung pangkat 3. Segini nih habis ya, 0. Nah, ini sama dengan 1. Oke? Nah, kalau min 1-nya kita pindah sana, berarti kan dibagi 1 bagi min 1, ya udah min 1. Yang ini aku hapus ya, teman-teman. Nah, dari sini kan kita bisa cari F min 1-nya nih. Berapa? Ya akar pangkat 3 dari min 1. Berarti berapa? Ya berarti min 1. Jadi kita punya F min 1 sama dengan min 1. Ya, ini aku hapus saja. Nah, kayak gini teman-teman. Ini kita simpen. Oke, ini nanti kita pakai ya. Sekarang yang kedua. Oke. Aku naikin dikit deh ya. Sini deh. Nah, sekarang sama kayak tadi sebenarnya kita kan nggak mau berurusan sama PX-nya ini kan teman-teman. Ya, kita kan nggak mau urusan sama PX ini. Oke, jadi kita masukin nilai X supaya segini ini 0. Ya, jadi kalau kita masukin X sama dengan min 2, berarti kan min 2 tambah 1 berapa? Min 1. Min 1 dikuadratin berarti 1 ya. Nah, dikaliin F min 2 sama dengan ini min 2 tambah 2 0. Ya, ini langsung hilang ya teman-teman ya, sama dengan C gitu. Ya kan? Jadi kita punya F min 2-nya itu sama dengan C. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang baru kita masuk yang persamaan 3 gitu loh. Ya. Oke deh, ini aku hapus-hapusin semua deh hitung-hitungannya yang udah ini ya, teman-teman ya. Kita kan udah punya datanya yang penting nih, ini sama ini gitu kan. Ya. Jadi ini aku hapusin dulu ya. Nah, kita udah punya 2 ini. Ini aku pindah dulu ya, teman-teman. Sini. Nah, kita udah punya 2 ini ya. Aku taruh sini deh. Nah, sekarang kita hitung yang ketiga ini, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba faktorin dulu yang ini. Berarti ini berapa faktornya? Ya, X plus 1, ya kan? X plus 2. Karena kalau dikalikan 2 ditambah 3 ya. Ini Fx, ini Dx, ini Rx-nya kita misalkan Ax plus B. Gitu kan? Nah, sekarang ya udah. Kita nggak mau urusan sama Dx, berarti kita mesti masukin X-nya sama dengan min 1 dulu deh. Ya kan, kalau min 1 tambah 1 nanti kan ini 0. Otomatis yang segini ini kan hilang teman-teman. Ya, jadi 0 semua. Ya, 0 kali ini 0 gitu maksudnya ya. Berarti ini F min 1 sama dengan, nah ini kan habis. Nah, ini A kali min 1 ditambah B. Nah, tadi kan kita punya nilai F min 1, nilainya itu min 1. Nah, ini kita simpen dulu. Oke? Jadi kita punya satu persamaan nih. Ya kan? Terus kita masukin X-nya sama dengan min 2. Berarti F min 2 sama dengan, ya ini kan kalau kita masukin min 2 kan sininya 0. Otomatis yang ini kan jadi hilang nih ya. Karena 0 kali ini kan 0. Nah, tinggal ini kan berarti A kali min 2 tambah B, berarti min 2A plus B. Nah, ini tadi nilainya berapa teman-teman? Nilainya itu C. Ya. Nah, terus gimana nih kalau kayak gini? Ini kan ada 3 variabel, 2 persamaan, nggak bisa dong kita cari C-nya. Nah, jangan lupa kita punya R1, ya kan? Di mana tadi Rx-nya itu sama dengan ini, Ax plus B. Nah, berarti kalau R1 gimana? A kali 1, A tambah B. Nah, R1-nya tadi kan 5. 5 sama dengan A plus B. Nah, ini persamaan yang ketiga, teman-teman. Ya, ini persamaan yang ketiga nih. Oke. Nah, ini kita substitusi dulu sama yang ini, persamaan 1 gitu loh. Oke, kebayang ya? Ini aku kecilin dikit deh. Ya. Nah, jadi kita substitusi dulu, teman-teman. Oke. Nah, ntar ya. Kecilin dikit. Nah, kayak gini. Oke.
Sekarang kita coba substitusi persamaan 1 sama 3. Atau eliminasi aja deh. Ya kan? Persamaan 1 tadi kan ini. Min A plus B sama dengan min 1. Persamaan 3. A plus B sama dengan 5. Kalau kita tambah, ini A base, ini 2B, ini 4. Berarti B-nya ketemu berapa? Ketemu 2. Ya kan? Nah, kalau udah ketemu B-nya, cari A-nya kan gampang. Ya. Dari sini boleh misalkan A tambah 2 sama dengan 5. Berarti A-nya berapa? 3. Nah udah deh. Kalau mau cari C kan ya tinggal masukin ke persamaan 2 kan. C-nya kan sama dengan min 2A plus B. Berarti C-nya sama dengan min 2 kali A-nya 3 ditambah B-nya 2. Berarti C-nya berapa? Min 6 tambah 2 alias min 4. Nah jadi jawabannya adalah yang D. Oke kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa ya. Ya, lanjut soal yang ini ya teman-teman. Kita baca dulu yuk. Luas daerah yang dibatasi oleh garis X sama dengan 2, garis Y sama dengan 3X min 6, dan parabola Y sama dengan 4X min X kuadrat, serta terletak di atas garis Y sama dengan A, dengan A-nya itu antara 0 dan 3. Nah, itu berapa? Jadi kita disuruh nyari luasnya ya teman-teman ya. Nah, berarti gimana nih caranya ngerjainnya? Nah, berarti kita harus bikin sketsanya dulu teman-teman ya. Kita harus tahu daerahnya ini yang mana gitu. Oke, kita coba bikin gambar diagram kartesiusnya dulu ya. Misalkan di sini nih, aku bikin kayak gini ya teman-teman. Nah, misalkan kayak gini, ini aku lurusin dulu deh. Nah, sekarang kalau ini misalkan sumbu X, ini sumbu Y, berarti garis X sama dengan 2 tegak apa horizontal teman-teman? X sama dengan 2 berarti tegak ya. Kira-kira di sini nih 1, 2. Nah ini nih ya. Aku pakai warna yang lain. Misalkan warna hijau deh. Nah X sama dengan 2 kan berarti sini teman-teman. Oke. Ini aku lurusin dulu deh. Ya. Nah kayak gini nih. Nah ini X sama dengan 2. Kemudian ini 1, ini 2 ya. 1, 2. Kemudian garis Y sama dengan 3X min 6. Nah ini kan ya udah sebenarnya kalau mau bikin garis ya kita cuma butuh 2 titik. Ya anggaplah kita cari perpotongan dengan sumbu X berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 X-nya berapa? X-nya 2 ya teman-teman ya. Nah kalau X-nya yang 0 kalau X-nya yang 0 berarti Y-nya min 6. Nah berarti 2 0 kan sini nih ya. Terus 0 min 6 berarti itu 2, 3, 4, 5, 6 sinilah ya. Ini min 6. Nah berarti garisnya kira-kira kayak gini nih teman-teman. Ya jadi ini garis apa? Y sama dengan 3X min 6. Nah sekarang yang terakhir. Parabola Y sama dengan 4X min X kuadrat. Aku tulis ini deh. Oke. Sekarang ini aku kasih warna ini indigo ya. Jadi Y sama dengan 4X min X kuadrat. Nah ini kan sebenarnya sama aja dengan Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 0 gini kan teman-teman. Nah ini kan A-nya berapa? A-nya min 1, B-nya 4, C-nya 0. Oke. Nah enaknya kita cari titik puncaknya dulu. XP min B per 2A. Berarti min 4 per 2 kali min 1. Berarti berapa nih? Iya 2 ya. YP-nya. Ya tinggal masukin 2 ini ke sini. Oke. Jadi 4 kali 2, 8 dikurangi 2 kuadrat 4. Berarti 4. Jadi titik puncaknya itu 2,4. Itu 2, 3, 4. Nah sinilah ya 4 ya. Nah jadi puncaknya di sini teman-teman. Nah terus kalau kita cari perpotongan dengan sumbu X. Ya. Perpotongan dengan sumbu X berarti kan Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan 4X min X kuadrat. Ini bisa kita faktorin ya teman-teman ya. X-nya kita keluarin 4 min X. Ya berarti X-nya 0 sama X-nya sama dengan 4. Jadi di sini sama di sini nih 3, 4. Nah jadi kira-kira nanti ya gambarnya kira-kira kayak gini lah teman-teman ya. Nah gini nih. Oke. Nah kayak gini nih. Oke. Nah kita cari titik potongnya dulu ini berapa? Kayaknya 3 deh. Ya. Coba kita substitusikan ya teman-teman ya. Jadi ini kan antara garis dengan parabola
Y sama dengan 4X min X kuadrat. Oke, kita masukin deh. Jadi G-nya kita ganti 3X min 6 sama dengan 4X min X kuadrat. Kita pindah yang ruas kanan ke ruas kiri, jadi X kuadrat. Ya, ini jadi minus ya. 3X min 4X min X min 6 sama dengan 0. Jadi ini faktornya gimana? X min 3 X plus 2 sama dengan 0, ya kan? Bener nggak? Dikalikan min 6 ditambahin min 1, bener ya? Jadi X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 2. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, berarti ini bener nih, 3 nih perpotongannya. Oke. Nah, terus ada satu lagi nih. Ada garis Y sama dengan A, di mana A-nya antara 0 dan 3. Nah, jadi A-nya antara 0 dan 3. Ya kan? 3 kan sini nih. Ya, ini Y-nya 3 juga enggak? Misalkan kita masukin X-nya 3, Y-nya berapa? 3 kali 9, 3 kali 3. Ya, kalau untuk X-nya sama dengan 3, Y-nya berapa? 3 kali 3, 9 kurangi 6, 3 juga. Berarti ini pas nih ya. Di 3,3 nih teman-teman. Nah, berarti garis Y sama dengan A ini ya di antara 0 sama 3. Kita nggak tahu di mana. Kita misalkan aja, anggaplah di sini nih. Ya kan? Di mana ya? Di sinilah ya. Nah, kira-kira gini dah misalkan ya. Nah, gini. Ini Y sama dengan A, teman-teman, ya. Ini aku lurusin dulu dah. Nah, gini kan. Misalkan ini Y sama dengan A. Nah, berarti yang dimaksud yang mana nih daerahnya? Oke, terletak di atas garis ya, dibatasi oleh X sama dengan 2, Y sama dengan 3X min 6, parabola Y sama dengan 4X min X kuadrat, terus terletak di atas garis Y sama dengan A. Nah, berarti yang mana kira-kira? Yang ini kan, teman-teman, aku kasih warna biru ya. Nah, yang ini kan. Oke. Nah, berarti gimana nih cara nyari luasnya? Oke, ini aku hapus-hapusin semua ya, yang udah selesai nih ya. Nah, jadi caranya kayak gini teman-teman ya. Misalkan anggaplah luas yang ini teman-teman, yang aku kasih warna kuning ini. Nah, ini ya. Ini sama dengan luas K. Jadi aku tulis di sini luas yang diarsir sama dengan luas K. Oke. Nah, kalau kita mau cari yang biru ini, yang diarsir ini, berarti kan harus dikurangin luas segitiga ini kan teman-teman ya. Jadi dikurangin luas segitiga yang bentuknya siku-siku ini, ya kan? Nah, ya udah, berarti kita mesti cari luas K-nya dulu. Luas K-nya gimana nih? Nah, di sini kita pakai integral. Integral itu kan sebenarnya luas di bawah kurva ya. Jadi kalau kita sebenarnya mau cari luas yang dibatasi warna kuning ini, itu sebenarnya gini aja, integral dari 2 sampai 3 ya. Berarti fungsi yang ini, yang parabola ini 4X min X kuadrat. Nah, kemudian dikurangin dengan ya yang garis ini teman-teman, 3X min 6 ya. Loh, kok bisa gitu? Nah, sekarang coba teman-teman lihat, kalau fungsinya yang parabola itu kan kehitungnya kan ya semua ini teman-teman ya, dari sini, sini. Kalau yang garis itu kan yang kehitung yang bawahnya. Jadi kalau dikurangin kan tinggal yang warna kuning ini gitu loh. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Ini yang luas K aja nih, ya. Nah, terus dikurangin dengan ya udah, dikurangin dengan luas yang segitiga ini. Nah, ini tingginya berapa? Ini tadi kan Y sama dengan A, berarti di sini kan A. Ini A, ya. Nah, sekarang yang ini dari sini ke sini ini berapa gitu kan? Oke. Nah, gimana cara nyarinya? Ya berarti kita mesti cari ini dulu. Ya. Ini berapa nih? Ya kan? Dari sini ke sini ini berapa gitu kan? Ya. Oke, sekarang kita cari dulu. Berarti kan kita harus substitusi nih, ya. Antara garis Y sama dengan A dengan garis Y sama dengan 3X min 6. Oke. Berarti Y sama dengan Y. Berarti A sama dengan 3X min 6. Nah, berarti kalau kita mau cari X-nya gimana? Berarti 3X sama dengan A plus 6 kan, teman-teman. Ya.
atau X-nya sama dengan A per 3 ditambah 6 per 3 alias 2. Nah, jadi kalau kita tarik ke bawah sini, ya berarti dari sini ke sini teman-teman, ya itu panjangnya A per 3 plus 2 kayak gitu. Berarti kalau kita mau cari dari sini ke sini doang, let's say ini kita namain apa ya, B lah misalkan ya. Jadi kalau kita mau cari B gimana? Ya B-nya kan berarti kan ya A per 3 plus 2 ini dari sini ke sini dikurangin dari sini ke sini kan alias 2. Nah berarti kan tinggal A per 3 kayak gitu teman-teman. Oke, berarti luas segitiga yang ini itu kan berarti setengah kali B ini kali A. B-nya A per 3, A-nya sendiri ya A. Nah kayak gitu. Jadi luas daerahnya itu integral dari 2 sampai 3 ini 4x min x kuadrat minus sama plus minus sama minus plus. Nah kayak gini dx dikurangin a kuadrat per 6. Nah ya kan, jadi ini kan kalau aku sederhanain min x kuadrat 4 dikurangin 3x kan jadi positif x nih ya, jadi ini aku hapus aja ya, langsung jadi positif x plus 6 gini kan teman-teman ya. Nah gini nih. Oke, berarti yang mana jawabannya? Min x kuadrat plus x plus 6 dx min a kuadrat per 6. Nah jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya, bisa ya. Oke guys, segini dulu ya pembahasan soal asli UTBK tahun 2022 untuk bagian TKA Saintek Mapel Matematika. Oke, semoga bisa bantu teman-teman dalam menghadapi SBMPTN atau UTBK nantinya. Oke, kalau teman-teman merasa kebantu dengan video ini, tolong bantu kami juga dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.